Selamat datang hamba Allah semuanya ya. Selamat datang di kajian pekanan untuk pertama kalinya ya di tahun 2026 gitu. Alhamdulillah. Oke. Aku mau tanya dulu nih. Teman-teman di sini yang udah ngikutin kajian pekanan udah dari lama? Boleh angkat tangannya? Oh, enggak ada ya. Oke. Oh, Mas Yokma. Yang ngikutin kajian pekanan dari kajian pranikah kemarin, ada? Angkat tangannya. Oke, 2 orang mas-masnya, oke. Yang baru mengikuti kajian pekanan, boleh angkat tangannya? Wah, lumayan banyak ya, oke. Selamat datang ya buat para jamaah yang baru ikut di kajian pekanan. Ini adalah salah satu event dari komunitas Yuk Ngaji Malang gitu. Dan semoga nanti teman-teman yang baru hadir, ya aku doakan teman-teman bisa terus istiqomah ya mengikuti kegiatan dari Yuk Ngaji Malang dan mengikuti event-event yang lain gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu teman-teman, karena kita sudah jam 8, kita akan langsung masuk ke materi ya. Oke, materi pada malam hari ini kita akan menerima ya dengan judul apa teman-teman? Ada yang tahu? Isra Mi'raj. Bacanya gimana? Terindah, terindah atau apa? Terendah, oke. Jadi kajian kita dengan judul terendah teman-teman ya. Nah, kenapa kok ada I-nya? Ada yang tahu? Terindah. Kenapa kok ada I-nya? Biar indah, oke. Jawabannya adalah jangan kemana-mana gitu ya. Jadi akan dibahas oleh pemateri kita pada malam hari ini. Oke, langsung aja teman-teman, kita sambut pemateri kita Kak Alif Ridho dengan takbir. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da wa rasul amma ba'd. Sungguh bahagia di Kota Malang ya. Meskipun hujan, macet, saya rasa hujan nggak bikin macet. Justru bikin macet karena pikiran anak-anak muda di Malang itu sama. Hujan malam minggu, Malang, kafe. Tapi tidak bagi antum semua yang hadir di sini. Wah, Masya Allah ada Mas Wailung. Kita bisa hadir di sini bukan di kafe tapi di rumahnya Allah, di salah satu Baitullah di Kota Malang yang fenomenal di Masjid Abdullah dalam kondisi ngecas iman. Dalam kondisi kita sayang bareng kepada Rasulullah SAW. Mungkin saya ingin tahu apakah betul antum semua, teman-teman semua sayang kepada Rasulullah? Sayang. Sesayang apa kepada Rasulullah? Sayang banget ya. Sayang banget itu seperti apa? Penampakannya. Hadir di sini. Ya. Yang paling kelihatan adalah hadir di sini. Dan bisa kebukti 100% sayang banget itu hadir sampai detik terakhir kajian malam ini. Itu berarti bukti kalau sayang banget. Ya. Tapi nanti kalau ada yang uzur dulu, pulang lebih dulu, berarti ada sayang yang lain. Ini provokasi ya. Biar teman-teman tetap bisa hadir di sini, menyimak bareng, karena tadi kata MC, terima kasih Mas Dokter. Kata MC, kita sedang membahas titik terendah sekaligus titik terindah. Tapi sebelum itu, mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, sebagian dari teman-teman yang hadir sudah saya kenal dengan baik. Bahkan, Masya Allah, tadi ada adik saya di sini, Mas Fatan. Luar biasa, ada Ibu Nisa, ibunda kami semua, yang
qadarullah kenapa bisa ketemu di sini gitu. Berarti memang Allah sudah rencanakan ini majelis baik buat kita semua, terutama bagi saya pribadi yang mungkin beberapa tahun yang lalu di sini mengawali kampanye Cintai Gaza akhir 2023, awal dari genosida berlangsung. Itu terakhir saya ke sini. Setelah itu saya nggak diundang lagi. Ya, alhamdulillah ada teman-teman yuk ngaji, kita sedang ada di momentum 27 Rajab, meskipun sudah kemarin ya 27. Sebetulnya hari ini hari yang juga bersejarah, 28 Rajab. Ada yang tahu? Hari apa 28 Rajab bagi kalender kaum muslimin? Hari bersejarah apa? Yang bisa menjawab insya Allah akan dihadiahi umroh oleh MC. Ya. Ini kecil-kecil berani pengusaha. Enggak tahu kecil apanya. Ya. Jadi mudah sekali berani pengusaha. Ada yang tahu teman-teman 28 Rajab di apa? Ya betul mbaknya. Hari dibebaskannya Baitul Maqdis oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sehari setelah momentum Isra wal Mi'raj. Kita di luar konteks apakah Isra Mi'raj itu betul tanggal 27 Rajab atau yang lain. Karena beberapa ulama salaf, ulama zaman dahulu, itu ada yang meyakini terjadi di bulan Ramadan dengan persepsi karena ini kejadian luar biasa yang hanya mungkin terjadi di waktu yang juga luar biasa, posisinya di dalam keimanan kita itu bulan Ramadan. Ada yang bilang ini di bulan Rabiul Awal. Ini ulama ya, bukan orang-orang biasa gitu. Tapi yang sebagian besar diyakini oleh kaum muslimin ada di tanggal 27 Rajab. Di tahun 620 rentang waktunya sampai 621 Masehi terjadilah peristiwa yang paling mengagumkan yang belum bisa dipecahkan oleh bahkan fisika kuantum, perpindahan seorang abdihi, seorang hamba Allah dari satu tempat ke tempat lain diangkat ke langit, titik terindah dari perjalanan hidup beliau karena langsung bisa menyaksikan bagaimana rupa Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa kita saksikan kelak di surga. Tapi Rasulullah mendapat kesempatan yang luar biasa bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Turun-turun enggak dapat apa-apa kecuali dapat perintah salat. Itu selesai kalau kita bicara Isra Mi'raj. Sudah selesai berarti nggih? Ternyata tidak. Isra Mi'raj itu akan diawali dengan satu fenomena yang paling menyakitkan hati dan pikiran Rasulullah. Idealnya, kalau Allah mencintai hambanya, Allah akan membiarkan dia dalam kesenangan berkelanjutan atau hidupnya akan dibuat berganti, senang dan sedih. Idealnya, pikiran kita pasti akan bahagia. Ya. Kalau jawabannya orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling bahagia, apakah Rasulullah orang yang paling bahagia hidupnya? Kalau kita runut sejarahnya Rasulullah, mulai kecil sudah tidak bahagia seutuhnya. Kenapa? Sepanjang hidup beliau tidak pernah menyaksikan siapa ayahanda kandung beliau. Masih dalam kesedihan itu bertanya-tanya bagaimana ayahanda kami, ayahandaku, kata Rasulullah, di usia 6 tahun diuji lagi dan tidak pernah kembali. Ibunya Aminah dipisahkan selama-lamanya dari pelukan Rasulullah. Selang berapa tahun kemudian, ketika sudah cukup matang jiwanya, dalam artian matang jiwa itu adalah matang dalam posisi anak-anak, sudah bisa mereka semua situasi yang ada di dalam kehidupannya. Oh, aku ini anak yatim. Terus kemudian, oh, aku sudah tidak punya ibu, yatim piatu.
Maka kasih sayang itu diambil oleh Abdul Muthalib. Siapa beliau? Kakeknya. Ya. Untuk menggantikan peran orang tua. Enggak lama kemudian beliau wafat. Abdul Muthalib. Lalu diambil alih oleh adiknya Abdullah. Jadi Pak Liknya Rasulullah. Namanya Abu Thalib. Ya. Nah, Abu Thalib ini dalam sejarah kenabian Rasulullah ada satu riwayat yang cantik, yang unik. Abu Thalib itu sering dipanggil ayah. Ya, saking dekatnya Rasulullah kepada pamannya yang satu ini. Dan Abu Thalib sering memanggil Rasulullah itu anakku, my son. Ya. Saking dekatnya Abu Thalib kepada Rasulullah. Ini saya coba ini ya, membawa teman-teman pada masa itu. Kemudian Abu Thalib itu eksportir. Karena barang dagangannya sampai ke Suriah, ke Libanon, ke Yordania, ke tanah Syam dari Mekah al-Mukarramah. Abu Thalib eksportir, ya, kemana-mana harus bersama Muhammad SAW yang kecil, ya, karena hanya dirinya lah yang bisa memastikan Muhammad tidak lagi sedih, karena dia sudah berjanji sama Abdul Muthalib. Dan dia sudah berjanji pada dirinya selepas meninggalnya Abdullah, selepas meninggalnya Abu Thalib, anak satu-satunya yang disayang oleh pemimpin Quraisy waktu itu, yaitu Abdul Muthalib, adalah Muhammad, tidak boleh lepas dari pandangannya. Maka kemana-mana dibawa, betul ya ceritanya gitu ya. Sehingga ketika dia sudah memiliki hubungan dekat dengan Nabi Muhammad, ada satu peristiwa di Suriah hari ini, ya, dulu namanya Basrah. Ada seorang pendeta Nasrani memastikan dialah orang terbaik yang sedang ditunggu oleh Bani Israel. Dia orang terbaik yang digadang-gadang sedang dicari oleh Bani Israel. Kalau dia keturunan Bani Israel, akan diyakini sebagai nabi mereka. Tapi kalau tidak, kata lainnya adalah dia akan dimusnahkan, dibunuh. Maka kembalilah engkau, jangan teruskan ekspor impormu ini ke negeri Syam. Seketika itu rombongan dagang yang membawa semua barang-barang dagangan itu tanpa diketahui alasannya oleh pegawainya Abu Thalib, langsung disuruh balik oleh Abu Thalib sendiri ke Mekah. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kita kan sudah merencanakan ekspor impor hubungan dagang dengan negeri lain, ya, kenapa harus pulang? Kita harus pulang karena dia harus menjaga identitas Nabi Muhammad, seolah ini avatar yang harus dijaga identitasnya dari negara api, ya. Lebih lanjut saksikan di Netflix. Langsung yang waktu itu Nabi Muhammad ada di dalam perlindungan Abu Thalib, dan Abu Thalib pensiun dini, gantung sepatu dari karir dia eksportir. Dia menjadi pengembala, yang kata Mas tadi. Dia jadi pedagang lokal, punya lapak hanya ada di kota Mekah, tidak lagi eksportir. Pegawainya dikurangi, katanya efisiensi, ya. Karena tidak lagi punya ambisi untuk duniawi, ambisinya untuk Muhammad, ya. Tapi uniknya hatinya belum untuk Islam. Ketika Rasulullah menjadi nabi, hatinya tetap untuk Muhammad, tapi tidak untuk Allah, tidak untuk Islam. Dan di tahun 620 Masehi sampai 621 Masehi, kita pakai Masehi ya, biar teman-teman bisa bayangkan. Itu usia Rasulullah berarti usia sekitar 50 tahun. Berarti Rasulullah kan diangkat jadi nabi usia 40 tahun. Dapat ujian besarnya usia 50 tahun.
Ya, teman-teman yang sudah masuk usia 40 tahun berharap bebas secara finansial, berharap semuanya baik-baik saja, itu bukan fitrah umatnya Rasulullah. Rasulullah sendiri justru mengalami kejadian-kejadian luar biasa, startnya di usia 40 tahun. Oh, alhamdulillah saya belum 40 tahun, masih senang-senang ya. Ada dalih meskipun bukan dalil. Ya. Saya masih 30, saya masih 20, ini hak saya untuk senang gitu. Juga tidak. Karena selepas itu para sahabat merasakan titik terendah mereka justru lebih muda dari Rasulullah. Ada sahabat yang belum sampai 40 tahun sudah syahid. Ya. Kemarin kabar syahid juga masuk ke telinga kita, Panglima dan juru bicara Brigadir Al-Qasam, yang ternyata setelah tiadanya baru tahu itu wajah beliau. Itu kan luar biasa ya. Sepanjang hidup di lapangan hanya memakai penutup wajah. Siapa namanya? Abu Ubaidah, usianya 50 tahun. Ya, bahkan belum genap 50 tahun, masih muda beliau. Tapi sudah sedemikian garangnya, sedemikian besarnya, sampai nama dia disebut di dalam meja bundar rapat-rapat Zionis untuk dicari tahu siapa dia. Itu ada pengkhianat gitu di Gaza. Andai kata nggak ada pengkhianat, nggak mungkin dia diperlakukan seperti itu, gitu ya. Ya. Jadi kalau di Instagram diban T4I gitu ya. Nah, kembali ke Rasulullah. Maka Rasulullah di suatu hari sedang bersama istrinya yang dinikahi di Madinah bernama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Karena kan Aisyah itu ya kayak teman-teman ini. Kalau Rasulullah lagi nganggur suka diceritani, aku dulu itu kayak gini Aisyah. Dulu Mekah itu kayak gini, kamu belum lahir, aku tuh udah kayak gini. Jadi kayak teman-teman tuh merekam jejaknya Rasulullah. Di satu titik Aisyah tuh penasaran. Ini kata-katanya Aisyah yang warna putih. Penasarannya apa? Aisyah tanya, ya Rasulullah, wahai suamiku, hari apakah yang paling berat yang pernah engkau alami dalam kehidupanmu selain hari Uhud, Yaumi Uhud? Hari apa yang paling berat? Nah, dari cerita tadi kira-kira yang paling berat menurut teman-teman Rasulullah merasakan apa? Hari yang paling berat Rasulullah selain Uhud, tahu Uhud ya? Uhud, tahu Uhud? Ya, yang sudah pernah umroh pasti tahu cerita Uhud. Yang belum pernah umroh juga pasti tahulah Uhud. Uhud itu hari di mana Rasulullah merasa kehilangan, merecall kembali rasa kehilangannya kembali. Ya, merecall. Jadi mengingat kembali kesedihannya ketika ditinggal Abu Thalib, ditinggal Abdul Muthalib, ditinggal Khadijah, ditinggal orang-orang terdekat, Aminah, ya, tidak punya ayah karena belum pernah tahu wajahnya. Itu seolah numpuk lagi, kayak recall gitu ya. Ingatannya kayak muncul lagi gitu. Kenapa? Ada satu paman yang dicintai Rasulullah yang dia sudah masuk Islam, itu dibunuh dengan cara keji di perang Uhud. Siapa paman beliau yang mati di perang Uhud? Namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Usianya sekitar 2 tahun lebih tua dari Rasulullah. Pernah punya saudara yang disebut paman tapi usianya hampir sama dengan kita, ada? Itulah seperti Rasulullah dengan Hamzah. Ya. Hamzah masuk Islam itu pasca Rasulullah ditampar Abu Jahal, ditampar depan Mekah, plak gitu. Terus tahu Rasulullah digituin, Abu Jahal ditampar pakai busur panah, plak gitu ya. Kurang damage apa itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Habis itu dia melantangkan suaranya di depan Ka'bah, di depan Rasulullah, di depan Abu Jahal, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Jadi ketika Hamzah dibunuh di perang Uhud, Rasulullah itu sampai menyolati jenazah Hamzah 70 kali. Saking spesialnya Hamzah di hati Rasulullah. Ini kayak bagian keluargaku yang terakhir deh, yang harusnya tidak mati, tidak menjadi kesedihanku, ternyata juga mati dalam keadaan keji.
karena harus dibunuh dengan cara yang keji. Ya. Sampai 70 kali jenazahnya itu disolati sama Rasulullah. Dan para sahabat itu sampai nggak tahu harus bicara tentang apa kepada Rasulullah. Cukup ya Rasulullah, cukup. Tapi ditahan oleh para sahabat. Karena ini kehendaknya Rasulullah sendiri. Saking kehilangannya Hamzah. Nah, sedemikian sedihnya Rasulullah, bahkan Rasul di perang Uhud, pipinya sobek, bibir ini sobek. Kemudian ada potongan besi Rasulullah, potongan besi dari helmnya Rasulullah. Ya, Rasulullah itu meskipun Nabi, ikhtiar 100% teman-teman untuk bisa menyelamatkan jiwanya. Itu masuk ya ke pelipis. Jadi helm besinya itu ringsek dipukul oleh Godam. Jadi senjatanya macam-macam ya kaum kafir. Dipukul itu ringsek di sini, masuk. Dan ketika dicabut pasti luka menganga itu pasti terjadi, itu bercucuran darah. Terus yang sobek ini kena tebasan pedang, pedangnya musuh masuk juga. Ini Rasulullah ini, yang namanya di setiap masjid bersama Allah di sisinya. Yang orang kalau bersyahadat ada nama Rasulullah. Di perang Uhud untuk kita, untuk kaum muslimin dan eksistensi Islam di masa depan, beliau mengorbankan nyawanya. Ketika Rasulullah sudah terluka parah, giginya rompal, ya, giginya kena pedang, masuk pedang musuh ke sini. Habis itu bercucuran darah, terhuyung-huyung Rasulullah. Ketika Rasulullah terjerembab di satu selokan di Uhud, satu selokan itu kayak satu lubang. Jadi Rasulullah terjerembab di situ, orang tahu itu Rasulullah. Muhammad. Semua pasukan Uhud dengar Muhammad ada di situ. Kira-kira yang dibayangkan kita apa? Apa yang dipegang oleh pasukan musuh dilemparkan ke semua itu ke lubang tadi itu. Berharap Rasulullah tertimbun senjata atau apapun yang dipegang pasukan musuh dan berharap musuh itu bisa membunuh Nabi Muhammad. Ketika semuanya sudah tahu itu Muhammad SAW, dilemparkan semua senjatanya ke lubang di mana Rasulullah sudah terhuyung-huyung, ya, setengah sadar, setengah juga harus menahan darahnya jatuh ke bumi. Karena konon katanya kalau darahnya Rasulullah jatuh ke bumi, ada peristiwa yang tidak bisa dihindarkan yaitu gempa. Ya, itu juga nanti terjadi di Taif. Ya. Jadi Rasulullah darahnya sudah bercucuran, ditahan. Jangan dulu. Sekuat dia sambil menahan sakit. Ya, itu gimana sakitnya perang, sakitnya ditusuk pedang. Itu ada satu sahabat yang kata Abu Bakar, kalau aku ingat perang Uhud, itu harinya Tolha bin Ubaidillah. Siapa? Harinya Tolha bin Ubaidillah. Ada Rasulullah sedang sendiri, diharapkan mati oleh musuh, itu Tolha langsung mendekap Rasulullah. Jadi Avenger lewat, DC lewat, Marvel lewat, semua cerita-cerita superhero lewat, karena itu fiksi. Yang ketika saya baca cerita ini, saya sambil berdiri, saya bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Tolha itu langsung kayak di film-film itu, membentangkan badannya, sementara Rasulullah di hadapannya. Jadi dia membalikkan badannya, menghadap Rasulullah. Go Rasulullah, pergi Rasulullah, biar aku yang hadapi ini sendiri. Itu kayak di film apa tuh? Pergi Rasulullah, biar aku hadapi ini sendiri. Bagaimana aku bisa pergi? Pasti engkau akan mati di sini. Tak apa, yang penting kamu selamat. Pergi Rasulullah. Sampai Rasulullah dibentak berkali-kali. Pergi. Sambil ya harus mengatur mimik wajahnya biar tidak su'ul adab ya. Gimana itu? Pergi ya Rasulullah. Teman-teman bisa bayangin. Itu situasi perang. Ya. Rasulullah langsung pergi di atas Jabal Uhud yang Masya Allah, kalau teman-teman pernah umroh atau pernah tahu Jabal Uhud itu bukan Uhud atau gunung seperti di Indonesia. Gunung berbatu, tajam, dan keras tidak lunak. Rasulullah merangkak di sana. Itu yang namanya semua senjata itu yang tadinya dilemparkan kepada Rasulullah ditahan oleh punggungnya Tolha. Tep. Tombak masuk, jep. Ya, anak panah masuk, jep. Ya, pedang masuk semua, tep. Jadi kayak landak. Udah gitu, Tolha masih melihat Rasulullah jangan sampai hilang dari pandangannya. Ya. Rasulullah merangkak kepreset karena tangannya sudah terluka, banyak darah,
terpleset, ya. Terpleset lagi luka. Apa yang dilakukan Tolha? Mencabut apa yang bisa dia cabut untuk akselerasi badannya biar segera meraih Rasulullah, untuk bisa melompat kepada Rasul. Dicabut terus dia melompat di hadapan Rasulullah, teman-teman. Bayangkan saja, ini kejadian nyata. Dia melompat lalu dijadikan punggung yang sudah luka itu, lutut yang sudah luka itu sebagai pijakan Rasulullah sampai ke atas gunung Uhud. Jadi injak aku ya Rasulullah, jadikan aku pijakanmu sampai ke Uhud. Itu dahsyatnya perang Uhud. Rasulullah langsung separuh nangis, separuh gimana ya? Aujaba Tolha. Hanya Tolha dan Rasulullah yang tahu kejadian ini. Aujaba Tolha, aujaba Tolha. Tolha wajib masuk surga. Tolha wajib masuk surga. Tolha wajib ya Rahman ya Rahim masuk surga karena perkara ini. Mengenang peristiwa itu Abu Bakar selalu kalau dengar cerita Uhud, ini the day of Tolha bin Ubaidillah. Uhud itu adalah harinya Tolha karena dia sudah dijamin surga dengan segala pengorbanannya. Apa Tolha tewas, meninggal? Tidak. Tolha tetap memastikan Rasul sampai ke Gunung Uhud, diraih tangannya oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Baru Tolha merangkak pelan-pelan dan pingsan di hadapan para sahabat. Dikiranya sudah wafat, tapi Rasulullah memastikan kalau kalian, itu masih ada hadis yang keluar dari lisan Rasulullah di perang segenting itu. Hadisnya begini, kalau kalian pengen lihat orang yang syahid, orang yang sudah masuk surga, tapi masih hidup di bumi jalan-jalan, walking, ya, namanya Tolha bin Ubaidillah. Keren nggak? Keren banget cerita Uhud. Tapi kata Aisyah kan sosok yang penuh dengan tanda tanya kepada Rasul, maksudnya penuh tanya agar jadi ilmu buat umat Islam. Aisyah tanya, ada nggak peristiwa mengerikan atau lebih mengerikan dari Uhud yang bikin engkau ya Rasulullah sedih? Ada nggak? Kata Rasulullah ada. Hari itu adalah hari di mana? Ya. Di mana ini? Ya, maaf ya, next. Di mana Rasulullah pernah mengidam-idamkan subhanallah. Rasulullah pernah mengidam-idamkan satu wilayah bumi ini untuk menyambut dakwah Islam, tapi justru dia diperlakukan dengan tidak manusiawi. Hari itu adalah hari di mana beliau berdakwah di Thaif, dan di Thaif dia mendapatkan ujian beratnya. Tahu di mana Thaif? Ya, Thaif itu di utaranya Mekah. Tempat yang subur, yang hari ini kalau ada umroh jurusan Thaif, itu ada tempat untuk kita bisa melihat indahnya perkebunan dan pertanian. Bunga-bunga mawar-mawar diperas untuk dijadikan parfum. Itu Thaif. Dulu dan kini sama. Karena di mimpi Rasulullah, Allah telah menjanjikan, karena mimpinya Rasulullah itu kan petunjuk ya, wahyu. Beda sama mimpi kita. Mimpi digigit ular, diterjemahkan dapat jodoh dari yuk ngaji. Ternyata digigit ular beneran. Ularnya teman-teman yuk ngaji. Ya, kalau mimpinya Rasulullah asli, itu petunjuk. Apa mimpinya Rasulullah? Ada satu daerah yang akan menerima dakwahnya Rasulullah dengan ciri-ciri subur, banyak pohon kurmanya. Subur pegunungan, banyak pohon kurmanya. Atau bukan pegunungan, pokoknya subur. Dan Rasulullah mengira itu Thaif. Di tahun yang sama Rasulullah telah kehilangan dua orang yang dicintainya, Abu Thalib dan Khadijah. Khadijah wafat dalam keadaan sakit, Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Itu yang bikin Rasulullah sangat sedih di tahun itu. Dan di tahun itu juga belum terputus perjanjian sepihak untuk memboikot kaum muslimin yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Jadi kayak hari ini Gaza diboikot, digempur habis-habisan, dijebak dalam narasi gencatan senjata, tapi pembantaian mulai Desember 2025 sampai Januari 2026 sudah 900 nyawa. Loh, kan sudah gencatan senjata, Kak. Itu bohong. Sebagaimana kebohongan yang dilakukan oleh kafir Quraisy hendak menjadikan kaum muslimin di Si'ib Abu Thalib, di lembahnya Abu Thalib, untuk tidak bisa mengakses dunia luar, tapi tidak sampai dibunuh, tapi dibunuh pelan-pelan. Persis seperti itu. Jadi kalau kita
mau menggunakan template kisahnya Rasulullah, titik terendahnya umat Islam, itu hari ini adalah titik terendah kita melihat Gaza. Gaza hari-hari ini itu seperti Rasulullah hari-hari itu, di titik terendahnya. Jangan minum air, ya. Bisa memegang air itu sesuatu yang luar biasa. Bisa lihat air itu sesuatu yang biasa untuk bisa dikonsumsi. Itu di Gaza. Jangan megang roti, bisa lihat roti itu sesuatu yang disyukuri. Itu Gaza. Ya, jadi Gaza hari ini itu masih dalam penjajahan yang luar biasa. Maka Rasulullah datang ke Taif bukannya disambut, tapi justru diusir. Bahkan para punggawa Taif atau para pengikut Taif, para pemimpin Taif yang jumlahnya 3 orang, ya kayaknya lurah-lurahnya Taif lah, atau camat-camatnya Taif. Pak camat-camatnya Taif ini 3 orang, yang 3-3-nya ini masih ada hubungan saudara, itu semua menolak dakwahnya Rasulullah. Bahkan ada yang bilang begini, itu pakai jubahnya kain sutra. Antum siapa? Muhammad minal Makkah. Muhammad dari Mekah. Ana Rasulullah. Saya adalah utusan Allah. Utusan Allah? Kalaulah ada hari ini utusan Allah, maka yang layak jadi utusan Allah cuma 2. Saya atau Walid bin Mughirah. Jadi dia sampai nggak percaya yang datang itu Nabi Muhammad, Rasulullah, utusan Allah. Dia menyombongkan diri di hadapan Nabi Muhammad. Kalau ada Allah mengutus manusia untuk menjadi wakilnya di bumi, menyebarkan ajaran Tuhan, maka dia adalah saya atau Walid bin Mughirah. Ada yang tahu Walid bin Mughirah itu siapa? Ya, betul. Walid bin Mughirah adalah ayahnya sahabat Khalid bin Walid, yang dia adalah buzzer pertama yang memusuhi kaum muslimin. Dia suka nulis di Medium, bukan ya, di artikel, nulis artikel, lalu disebarkan. Dia suka membuat syair-syair, yang syair-syair itu viral, tapi semua tulisan dan syairnya dalam rangka memusuhi Islam. Tapi kalau dibaca itu bikin orang ikut narasi dia. Itu Walid bin Mughirah. Dan dia dikenal karena cerdasnya, karena pandainya, karena wibawanya. Sampai dia dikenal oleh orang Taif, kalau ada Rasul itu adalah Walid bin Mughirah. Qadarullah anaknya masuk Islam. Anak keduanya Walid bin Mughirah itu pernah ditawarkan kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, tukar anak gimana? Biar Muhammad itu berhenti berdakwah, kata Walid bin Mughirah. Tukar anak gimana maksud kamu? Aku punya anak lebih tampan dari Muhammad, lebih gagah dari Muhammad. Ini persepsi pribadi ya. Bapak ke anaknya kan kayak gitu ya. Lebih punya kedudukan daripada Muhammad, juga seorang eksportir sebagaimana Muhammad ketika ikut Khadijah. Gimana kalau kita tukar anak? Muhammad saya pelihara, kamu memelihara anak saya. Abu Thalib, ini yang masih hidup ya, di masa-masa akhir beliau itu mengatakan, aku tahu isi otak busukmu. Engkau hendak membunuh Muhammad, lalu engkau ganti dengan anakmu untuk aku rawat. Orang tua mana yang sekeji itu? Jadi sampai orang kafir, teman-teman bisa mengukur dari cerita saya, itu cari cara gimana Islam ini nggak sampai ke permata jingga. Islam nggak sampai di tahun 2026 itu mikirnya sepicik itu. Ketika mereka semua habis pikiran piciknya untuk membunuh Nabi Muhammad, pernah satu peristiwa itu malam hari kumpul kayak gini nih, nggak tahu itu malam Minggu atau malam Jumat, ya. Datang itu orang-orang kafir, orang-orang tuanya, sesepuh Quraisy itu mikir, semua cara sudah kita tawarkan untuk menghentikan dakwah Muhammad. Semua cara sudah kita lakukan, tapi Muhammad dan pengikutnya bertambah banyak. Cara apa lagi ya? Kita nggak punya cara. Udah speechless, sudah frustasi, nggak punya cara. Datang orang yang lebih sepuh di antara semua orang yang datang. Siapa dia? Dialah yang tidak mau sujud kepada Adam. Dia datang ke Darun Nadwah, ke tempat persengkongkolan orang kafir itu, mewujudkan dirinya sebagai orang tua. Datang memberi saran, karena dia tahu ini manusia udah mentok nih, nggak punya cara untuk menghentikan Islam.
Aku kan usianya lebih panjang. Wong aku celestial. Apa? Kan aku makhluk abadi. Gitu. Dia datang ngasih saran. Ya, ini hati-hati. Kalau kita udah pikiran buruk, ngasih saran tambah buruk. Ifrit. Anak jadal. Bukan ya. Anak dajjal ini. Itu iblis datang, tapi dia nggak bilang aku iblis, nggak ada, semua langsung wah gitu ya. Aku orang tua yang lebih banyak pengalaman dari kalian. Gimana kalau kita bunuh Muhammad dengan cara mengirim orang-orang terbaik dari kalangan pemuda kita memakai penutup muka sehingga orang-orang tidak mengira itu adalah orang-orang kita. Kita bunuh bareng-bareng Muhammad di rumahnya. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Siapa orang itu? Hilang. Tapi dengar suaranya. Tadi saya lihat orangnya berjenggot, berarti udah berpengalaman. Jenggot. Jenggotnya panjang, udah tua, berpengalaman. Keriput dan sebagainya. Berarti sudah berpengalaman. Iya, idenya dibunuh aja. Kok nggak kepikiran ya? Membunuh Muhammad dengan banyak pelaku. Iya. Bagus itu saran. Mana orangnya? Hilang. Namanya iblis. Bahkan di perjanjian Aqobah, bukan Aqobah, Baiat Aqobah, ya, ketika Rasul didatangi oleh para pemuda Madinah, yang kelak pemuda Madinah membawa Islam di Madinah, dan Madinah siap menerima dakwanya Rasulullah, itu ada yang nggak rela. Jadi Gunung Aqobah itu gunung yang sangat rahasia hari ini. Teman-teman, sekali lagi kalau umroh, kalau haji, cari ke mutawifnya, mana tempat terjadinya Baiat Aqobah ketika orang-orang Madinah datang kepada Rasulullah membaiat jadi pengikutnya. Itu saya yakin mutawifnya nggak tahu, itu mana Aqobah. Karena Aqobah itu nama kode. Ini hebatnya Rasulullah. Teman-teman kalau punya rencana besar komunitas atau jamaah Islam yang sampai nggak diketahui musuh, pakai kode-kode kayak Rasulullah. Apa itu Aqobah? Fakku Raqobah. Aqobah itu adalah sesuatu yang berat dijalani. Jadi Aqobah itu adalah kode di mana satu tempat yang orang sedang berjalan ke sana itu berat sekali menjalaninya. Jadi pegunungan, kan Mekah itu lembah, dikitari gunung. Nah, gunung-gunungnya yang paling berat itulah letak di mana perjanjian atau Baiat Aqobah. Semua orang Madinah sekitar 12 orang membaiat Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hidup dan matiku untuk Muhammad, hidup dan matiku untuk Islam, hidup dan matiku untuk Allah, 12 orang. Terus 12 orang ini nanti di perang Uhud wafat semua sebagai seorang syahid. Itu hebatnya. Jadi dia betul-betul berjanji setia sampai mati. Nah, ada yang nggak rela waktu itu. Ya, di lembah itu kan di gunung kejadiannya Baiat Aqobah. Di lembah di kota Mekah ada yang teriak, "Kum, kum." Suara laki-laki serak-serak basah kayak saya. "Kum, kum." Sekali lagi, itu adalah iblis. Membangunkan seluruh penduduk Mekah untuk menggagalkan Baiat Aqobah. Segitunya musuh-musuh Islam merespon kebangkitan umat Islam. Jadi hari ini kalau kita free Palestine, ada yang free Israel, jangan-jangan salah satu di antara mereka itu, ya. Jangan-jangan itu, atau yang bikin keruh situasi di dalam negeri, sesama kaum muslimin saling membenci karena perbedaan-perbedaan yang itu kecil. Bisa jadi itu peran serta orang-orang atau makhluk-makhluk yang memang nggak mau Islam itu bangkit. Karena sejarah itu selalu mengulangi ceritanya sendiri. Dan di manakah kejadian di mana Rasulullah di titik terendahnya itu bukan ketika wafatnya istrinya, bukan juga hanya karena wafat Abu Thalib, itu rangkaian, tapi puncaknya kata Rasulullah ketika aku diusir dari Taif. Itu titik terendah Rasulullah. Artinya titik terendah seorang pengemban dakwah, pengemban Islam, itu bukan kehidupan pribadinya, tapi situasi yang terkait dengan umat Islam. Itu titik terendah seorang pengemban dakwah. Jadi kalau kita melihat Gaza sedemikian rupa, Palestina sedemikian jatuh sejatuh-jatuhnya dalam kehidupan modern, bahkan kualitas video pembantaian di Palestina jauh lebih 4K dari kualitas kemanusiaan. Betul enggak? Kualitasnya 4K loh. Sekali kita scroll muncul Palestina. Skip, udah waktunya gencatan senjata, enggak butuh ini. Muncul lagi.
Itu bahasa Allah lagi ngomong sama kita, kamu jangan lupain Palestina. Kamu jangan lupain peristiwa titik terendah Rasulullah. Ini sama dengan ketika Rasulullah mengalami itu. Yang bikin Rasulullah mengalami titik terendah itu adalah ketika dakwah ini ditolak, ketika Islam ini dimusuhi, ketika ada upaya untuk menghentikan penyebaran Islam. Itu titik terendah Rasulullah. Dan kalau kita ingin mengakui kita sebagai umatnya Rasulullah, titik terendah kita harus sama dengan titik terendahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena hayatun Nabi, hayatun dakwah. Kehidupan Nabi adalah kehidupan dakwah. Hayatun umat Nabi, hayatun dakwah. Kehidupan umatnya Nabi adalah kehidupan dakwah sebagaimana kehidupan Nabi. Bisa dipahami ya? Oke, next. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Masih ini, belum next. Rasulullah ceritanya kan dilempari batu tuh, ya, berdarah-darah, darahnya ditahan, jangan sampai jatuh ke bumi. Tadi kan ada spill kalau darahnya Rasulullah jatuh ke bumi pasti ada bencana yang dahsyat yang bisa menghancurkan manusia di sekitar daerah tersebut. Itu saking sayangnya dengan Taif, jangan sampai darahnya jatuh ke bumi. Jadi bersusah payah. Ada sahabat yang juga jadi tamengnya Rasulullah, sudah banyak semua, tapi bukan Tolha. Sahabat yang lain namanya Zaid bin Harisah. Disuruh pulang sama Rasulullah, pulang aja kamu. Pulang, kabarkan kondisiku sama sahabat-sahabat di Mekah. I need help. Aku butuh bantuan. Maka pulang yang namanya Zaid bin Harisah dalam keadaan terluka. Komisnya Rasulullah, gamisnya Rasulullah yang warna putih itu sampai darahnya bercak-bercak banyak. Ketika Rasul sudah lelah, bersandarlah Rasulullah di dinding kebun kurma. Di sanalah Rasulullah berdoa, Allahumma, tadi mana? Sebelumnya. Jadi, ya Allah, telah aku akui kelemahanku. Telah aku akui tiada daya upayaku dalam mendakwakan Islam ini. Aku selemah-lemahnya hambamu, engkau akan melangkahkan kemana lagi kakiku ini, melangkah kepada orang-orang yang bermuka masam yang di dalam hatinya menolak Islam, atau kepada orang-orang yang jauh, yang sombong menutup pintunya untuk menerima Islam. Aku tidak mengapa asalkan engkau tidak murka. Jadi sambil berdarah-darah itu Rasulullah menunggu skenario Allah. Kemana lagi aku akan pergi kalau Taif ini sudah mengusir aku? Aku siap ya Allah. Itu Rasulullah. Ya. Maka di sanalah malaikat yang nggak punya hawa nafsu sampai seolah-olah punya nafsu hari itu juga melihat kejadian kekasihnya Allah sedemikian parah diperlakukan oleh makhluk-makhluknya Allah, itu sampai turun ke langit atas izin Allah ke bumi menawarkan 2 gunung hendak dilemparkan ke Taif sebagaimana orang Taif melempari batu kepada Rasulullah. Aku malaikat menjaga gunung, aku siap dengan titahmu ya Rasulullah melemparkan gunung-gunung ini kepada Taif dan hancur lebur, tidak dikenal oleh sejarah. Rasulullah mengatakan, saya diutus sebagai rahmatan lil alamin, bukan azab lil alamin. Saya sebagai rahmat bukan azab. Aku berharap nanti keturunan orang-orang Taif ini yang menjaga Islam di kemudian hari. Itu Rasulullah. Kita itu punya prinsip, tapi kita dikhianatin. Itu titik terendah kita. Ketika prinsip kita menjaga orang lain, justru orang lain mengkhianati kita. Ya, apalagi kalau prinsip itu adalah prinsip Islami. Ya, kita berdakwah di tengah lingkungan kita, tapi lingkungan kita mengucilkan kita. Kita dakwah ngajak orang untuk kembali kepada Allah, mencintai Rasulullah, tapi orang-orang justru membenci kita. Itulah titik terendah kita. Jadi ketika Rasulullah sampai di sana, Rasulullah begitu payah kembali ke Mekah, palang pintu kota Mekah ditutup. Seolah-olah ada tulisan Muhammad tidak boleh masuk Mekah lagi. Ditutup. Jadi belum selesai dakwahnya dan kesedihannya itu. Tidak boleh pulang ke rumahnya. Oleh siapa? Oleh Abu Jahal, memimpin orang-orang Mekah. Ditutup Mekah itu. Jadi Rasulullah gimana? Nunggu skenario Allah. Gimana ya Allah? Capek, saya sudah capek. Mau kemana lagi? Saya capek. Tiba-tiba datang orang yang punya iba besar di dalam hatinya, namanya Mut'im bin Adi kalau nggak salah. Ya. Datang kepada Rasulullah, tapi dia belum beriman. Yang menjamin Rasulullah, saya yang menjamin ya Rasulullah,
wahai Muhammad, kamu boleh masuk Islam. Dia bukan Muslim. Saya ketika membaca sirah ini, teman-teman, itu seperti kita hendak di titik ini. Andaikan kita berhenti menyuarakan Palestina, tidak akan muncul Mut'im bin Adi 2026 yang akan berdiri tegak membela umat Islam meskipun dia bukan Islam. Apa maksud saya ya? Andaikan kita berhenti menyuarakan Palestina, menyuarakan Gaza, menyuarakan Islam, tidak akan muncul orang dari kalangan selain Islam yang bersimpati kepada kita. Meskipun kita menyuarakan itu bukan untuk simpati manusia, tapi inilah skenario alam, skenario historis, skenario sejarah. Kita nggak boleh berhenti melangkah di dalam kebaikan ini. Sampai dimunculkan oleh Allah skenario lain, munculnya pembela Islam, tapi bukan dari kalangan Islam. Sejarah mengulang dirinya kembali. Saya meyakini itu. Andai kata kita berhenti, Palestina tidak jadikan Baitul Maqdis, tidak kita jadikan core perjuangan kita, mungkin pembela-pembela Islam itu tidak akan muncul. Ya, kita harus terus mengetuk hati umat manusia dengan menampilkan keistiqomahan kita. Sebagaimana Rasulullah tidak berhenti di situ, dia tetap menunggu apa yang menjadi skenario hidupnya di dalam kehidupan dakwahnya. Maka muncul penjamin dari kota Makkah, menggandeng Rasulullah masuk Makkah, saya berani menghadapi Abu Jahal. Kalau kamu sudah nggak punya penjamin, aku penjaminnya. Karena kehidupan masa lalu itu, hidup di tanah Arab itu harus ada yang jamin. Ya kayak kita sekarang tuh pernah dapat cerita, kalau mau hidup di Madinah harus ada yang jamin. Kan sekarang Arab Saudi itu lagi buka pintu besar-besaran untuk ekspatriat di luar Arab Saudi untuk bisa tinggal di Madinah dan Mekah. Tapi harus ada yang jamin. Ya, saya lihat itu ya bagian dari histori bangsa Arab. Kalau ada yang jamin amanah, kita bisa ke sana. Jadi nanti sambil kita belajar bahasa Arab, cari kenalan di sana ya. Ya, kamu mau jadi jaminanku? Ya, tinggal di Madinah gitu. Biar sepi nih Malang ya. Oke, next. Maka Rasulullah berdoa seperti itu, dapat jaminan kembali ke Mekah, dan ketika di Mekah peristiwa yang fenomenal itu terjadi. Di tanggal 27 Rajab, Rasulullah tertidur di dekat Ka'bah setelah sholatnya. Rasulullah dibangunkan oleh Jibril dan dua malaikat. Satu malaikat membawa pisau belati, yang satu malaikat membawa nampan berisi air zam-zam. Rasulullah seperti mengulang sejarahnya kembali ketika usia sekitar 2, 3, atau 4 tahun, usia kanak-kanak, dadanya dibelah. Jadi Rasulullah itu dibelah dadanya 2 kali. Ya, kalau Rizky Febrian dibelah dadanya ada kamu semua. Kalau Rasulullah dibelah dadanya, Islam isinya. Ya. Kenapa Rasulullah sampai dibelah dadanya? Saya curiga, Rizky Febrian itu baca sirah kayaknya. Ya. Jadi dibelah dadanya, diambil the heart, ya, his heart. Heart itu apa heart? Kolbu dalam bahasa Arab. Hati. Jadi kalau hati itu ya heart, jagalah hati. Kalau di dalam hadis itu jagalah jantungmu. Karena jantung itu adalah pusat kehidupan. Dia akan mengalirkan oksigen, nutrisi ke seluruh penjuru tubuh kita. Jadi kalau kita harus memperhatikan hati kita, kata hadis, perhatikan jantungmu, maksudnya itu, jantung secara organ. Jadi hati itu di sini, di jantung itu. Ya. Jagalah hatimu itu, kita kan masih abstrak ya. Kan ada kan hadis? Ya, orang yang baik hatinya. Kalau hatinya baik, baik juga badannya. Maksudnya yang baik hatinya itu baik jantungnya. Ini secara medis terbukti, secara hadis juga terbukti. Ya, heart. Jadi dibelah dadanya, diambil jantungnya, dicuci di air zam-zam, dibersihkan dari kesedihan di tahun-tahun kesedihan. Dibersihkan dari rasa khawatir sehingga tidak khawatir berlebihan. Ketika ini sudah siap, dipasang armornya, disambung kembali dadanya, maka dia siap diterbangkan di tempat terindah. Dari yang terendah ke terindah. Di mana tempat yang terindah itu? Hari ini kita menyebutnya Palestina, tapi hari itu disebut dengan Baitul Maqdis. Ya. Jadi kalau kita mau bela Palestina, kita bisa menyebut free Palestine, itu level beginner. Level awal kita memperjuangkan Baitul Maqdis. Level berikutnya kita harus tahu itu nama Rasulullah menyebutnya bukan Palestina tapi Baitul Maqdis. Oke, next. Oh, sampai di sini.
Ya, ini ayatnya yang menceritakan tentang kejadian luar biasa fisika kuantum. Ada 3 komponen di sana, ada ruang, waktu, dan objek. Objeknya siapa? Bi'abdihi. Teman-teman bisa cari sendiri, bi'abdihi. Artinya apa? Hambaku. Siapa hambaku kata Rasulullah? Kata Allah adalah Nabi Muhammad. Ini ciri khasnya Allah di Al-Quran. Kalau Allah mengatakan di Al-Quran dengan diksi abdihi, itu hubungan dia, hubungan Allah dengan orang tersebut, hubungan yang paling sedekat-dekatnya hubungan. Ya. Dan kita temukan ada di surat Al-Fajr, surat subuh. Kan Al-Fajr itu artinya subuh. Siapa yang subuhnya agak terlambat, pasti dapat gelar abdihi. Abdihi juga ada di surat Al-Isra, diterbangkan Isra Mi'raj. Ya. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Ibadi, abdi itu sama. Jadi kalau kita mau disayang sama Allah, di surat Al-Fajr itu sudah ada. Ya. Kita harus tahu batasan kita kepada Allah. Apa yang dilarang kita tinggalkan, tegas kita melarang, kita meninggalkan apa yang dilarang Allah. Kalau kita mau disayang sama Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tegas, maka kita akan menjadi abdi. Ada objek, ada ruang dan waktu. Ruangnya apa? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Waktunya apa? Asro. Asro itu saro, diperjalankan. Jadi Allah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini masih flat ini. Ceritanya masih flat. Yang bikin nggak flat ketika perjalanan itu asro, hanya melewati kurang dari 1 malam, bukan 1 malam penuh, kurang dari 1 malam. Sebelum manusia Mekah bangun tidur, Rasulullah sudah sampai di Mekah. Berarti kurang dari 1 malam. Padahal jarak Mekah ke Masjidil Aqsa, jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.200 km. Perjalanan sekitar 9-11 jam pesawat. Ya. Kalau kuda berapa hari? Waktu itu bukan pakai kuda ya, tapi pakai buruk. Ya, datang ke sana. Dan buruk itu bukan perjalanan terbang pakai Pegasus. Tapi buruk itu perjalanan darat. Yang kakinya ketika buruk itu mengkedipkan matanya, buruk itu kayak kuda, tapi lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Namanya buruk. Ya. Maka ketika kedipan matanya itu sekali, itu sudah kakinya nyampe di jarak yang sejauh pandangan buruk. Jadi kayak melar gitu. Kalau orang bisa lihat tuh kayak melar. Pernah lihat ilustrasi barang dilempar atau film superhero yang saking cepatnya badannya sampai melar? Seperti itulah fisika kuantumnya. Ya, saya masih berharap sih ada sebagian kaum muslimin membedah ini dari sisi fisika. Dan saya pernah dapat amanah ngisi ini di Unmer, kampus Universitas Merdeka, dari sisi fisika. Gitu. Saya cari itu artikel jurnal, dapat jurnalnya Dr. Fahmi Amhar. Jadi ada ulasannya secara fisika kuantum. Tapi beliau belum sampai detail. Saya hanya mengulas apa yang beliau sampaikan dan itu sambutannya luar biasa di kalangan mahasiswa dan dosen-dosen waktu itu. Isra Mi'raj. Ya. Jadi ada ruang, waktu, dan objek. Inilah kejadian luar biasa yang hanya Allah bisa mengawalinya, bisa menjadikannya ini luar biasa ketika Allah menceritakan dan memperjalankannya itu dengan kalimat Subhanallah. Maha suci Allah. Ya, 10 menit lagi. Ya, Isra Mi'rajnya sudah sampai ke Baitul Maqdis. Oke, next, coba. Nah, panjang ini. Kalau di ngaji dulu ada kelas Baitul Maqdis. Ini saya ngisinya 4 jam. Ya, yang season awal, yang season kemarin sudah selesai Baitul Maqdis class, tapi nggak ada Isra Mi'raj. Yang awal-awal dulu di awal kelas ada yang Isra Mi'raj itu 4 jam. 4 jam ya. Jam 12. Ini perjalanan Isra. Jadi nggak langsung Palestina, nggak langsung Masjidil Aqsa. Setiap tempat Rasulullah sholat, mulai dari Si'ib Abu Thalib
di mana kaum muslimin itu diboikot di sana. Ya, Rasulullah mengawalnya perjalanan Isra Mi'raj itu dari sekitar Si'ib Abi Thalib, kemudian pindah. Rasulullah memilih tidur di dekat Ka'bah. Rasul dibangunkan, naik buruk, lanjut ke beberapa tempat, ke Gunung Tursina, tempat Nabi Musa mendapat wahyu, ke bawah pohon yang Nabi Musa lari kematian karena menghindari kejaran Fir'aun. Ketika Nabi Musa dituduh membunuh pengikut Fir'aun. Itu kan ada ceritanya di surat Al-Qasas 54. Yang doanya sering kita lafalkan karena kita ingin dapat jodoh, pekerjaan, dan harta benda. Ya, kita banget itu ya. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu kan doanya Nabi Musa sambil bersandar di pohon. Ya, kalau Rasul tadi bersandar di tembok, doanya dikirim malaikat. Nabi Musa doa itu di bersandar di pohon, dikirim jodoh, pekerjaan, dan tempat tinggal gratis. Ya, doanya sangat luar biasa banget. Tapi asalkan kita harus kayak Nabi Musa, dikejar pihak berwajib, dituduh melakukan kriminalitas, padahal kita orang benar. Lalu kita nggak bawa apa-apa, hanya berlari sambil nyebut Allah, 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 silakan. Ya, larinya sampai ke luar negeri loh, dari Mesir ke Madian, dari Mesir ke Arab Saudi. Kayak gitu, harus kayak gitu. Enggak, cirinya cuma satu. Saya tanya sama guru saya, apakah doa ini bisa bekerja untuk kita umatnya Rasulullah di hari modern ini? Ustadz, bisa. Asalkan antum mengulangi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dalam perlariannya. Apa? Dia nolong orang dalam keadaan fakir. Lalu antum ucapkan doa itu, seketika doa itu bekerja. Tinggal tunggu waktu asal antum yakin. Nggak saya ulangi ya, itu. Kita nolong orang dalam keadaan fakir, sementara kita punya hajat. Maka hajat itu akan diberikan kepada kita sebagaimana kita mengucapkan doa Nabi Musa. Rasulullah juga sholat di bawah pohon di mana Musa bersandar. Ya, next lagi. Rasulullah sholat melihat jin ifrit dan doa yang diajarkan Jibril. Kemudian kaum yang melihat fenomena kaum yang menanam dan memanen di hari akhirat, yaitu para mujahid. Jadi kayaknya Rasulullah melihat para mujahid Gaza juga. Ya, ini fenomena gaib dan terjadi di dalam perjalanan Isra, belum Mi'raj. Jadi perjalanan di bumi ini masih belum Mi'raj. Ya. Yang ke-10, mencium bau harum dari makamnya Masyitoh, juru sisir rambutnya putranya Fir'aun. Yang ketika menyisir rambut anaknya Fir'aun, sisirnya itu terjatuh, telek gitu ya. Gimana punya? Ting 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 ting. Ya. Kan orang kaya, sisirnya dari batangan emas. Terus diambil dengan ucapan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Fir'aun dengar, siapa itu? Saya. Kok Bismillah? Kok nggak Bismi Fir'aun? Iya. Kamu nyembah Allah ya, Tuhannya Musa? Iya. Sini kamu. Lalu dipalang tangannya, palang kayak disalib, terus dibunuh dengan cara disiksa. Ya. Terus dia mengucapkan ke langit, aku melihat surga ya Allah, surganya Musa dan Harun. Gitu. Malah dibunuh sama Fir'aun. Maka mencium bau harum itu dari makamnya Masyitoh. Cuma di daerah mana nggak tahu. Ini kan perjalanan Isra, ya tepatnya. Kemudian ke-11 perjalanan Isra, Nabi mendatangi lembah yang menghembuskan harum sejuk surga. Ini masih di perjalanan Isra. Ya. Jadi ada lembah di sekitar Baitul Maqdis, itu mempresentasikan ini adalah surga, lembah. Baunya harum. Sebaliknya di 12, Nabi Muhammad mendatangi sebuah lembah dan terdengar suara neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu bisa ngomong. Kayak apa? Nggak tahu. Naudzubillah. Ya. Yang ke-13, melihat Dajjal dan bentuk rupanya. Sebenarnya ada gambarnya sih, tapi saya skip. 14, melihat orang-orang yang menyeru agar masuk agama Yahudi. Ayo Yahudi, ayo jadi Israel, ayo jadi orang Yahudi. Gitu. 15, oh sudah ada itu ya Dajjalnya. Ya. Next, 15, menyeru orang-orang dalam kesesatan agama Nasrani. 16, ada wanita yang menggunakan berbagai jenis perhiasan di kedua tangannya. Pamer kepada Rasulullah, flexing. Ya, flexing. Aku habis umroh, haji, flexing. 17, iblis berpenampilan kakek-kakek
kayak yang tadi cerita di Darun Nadwa, memanggil-manggil Nabi Muhammad dan ingin Nabi melihatnya, tapi Rasulullah nggak mau lihatnya. Muhammad, saolase, gitu ya. Sini Muhammad, gitu. Ternyata itu adalah iblis. Kakek tua tadi memanggil Nabi, usia yang tersisa pada dunia seperti sisa usia kakek itu. Ya. 19, ya, ada salam kepada Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Rasulullah ketemu 3 nabi utama ini dalam kisah para nabi. Ibrahim bapaknya para nabi, Musa nabinya Bani Israel, Isa adalah nabi yang turun akhir zaman untuk membela umat Rasulullah ketika kita nggak bersama Rasulullah. 3 person ini menitip pesan, tapi yang ada wasiat dan ada hadisnya itu adalah Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Ya, wasiatnya lain kali kita akan bedah. 21, diperlihatkan neraka jahanam di sebuah lembah di sisi Baitul Maqdis. 22, Nabi Muhammad memasuki tembok kota Baitul Maqdis, dan itu kali pertama Rasulullah melihat Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis, semua ulama sepakat, semua mazhab sepakat, dia adalah titik terdekat bumi dengan langit. Itu Baitul Maqdis. Ya, kalau Mekah itu kan di lembah, Ka'bah itu di lembah, Baitul Maqdis itu di atas bukit, namanya Bukit Zion, yang diyakini oleh Yahudi inilah yang nanti jadi Haikal Sulaiman. Itu klaim kosong. Di atas bukit berarti itu adalah titik terdekat antara bumi dan langit. Itu Baitul Maqdis. Di saat itulah Rasulullah dikuatkan untuk bersama Jibril. Kan sepanjang kehidupan Rasulullah kan bersama manusia tuh. Abu Thalib, Abdul Muthalib, Hamzah, Khadijah, diambil semua oleh Allah, diambil. Tidak ada yang makhluk, tidak ada makhluk yang lebih kuat daripada aku, wahai Muhammad. Seolah-olah Allah mengatakan itu, sekarang kamu ditemani oleh Jibril, punggawaku sendiri, tangan kananku sendiri. Kamu memasuki tempat yang paling dekat dengan langit, dengan Jibril. Seolah-olah Rasul itu dihibur dari tahun-tahun kesedihan beliau. Ya, bangga kayak dapat eksklusif kelas eksekutif, tiket, ya, kemuliaan waktu itu. Dan tidak cukup oleh itu, di nomor 25 Nabi berkumpul dengan para rasul, ya, ada semua berkumpul. Dan itu bukan ruh, saya konfirmasi, itu bukan kejadian ruh, karena ayatnya mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Abdi itu adalah gabungan antara ruh dan jasmani. Artinya Rasulullah Isra Mi'raj bertemu para nabi, tidak bertemu ruhnya, tapi bertemu juga jasadnya. Itu seolah-olah menurut keyakinan saya, pada tahun dan masa yang lain, di timeline masing-masing, para nabi, para rasul diberangkatkan oleh Allah ke Baitul Maqdis dan ketemu di timelinenya Rasulullah. Keren nggak? Marvel lewat, Doomsday lewat, yang kalian tunggu lewat, karena timelinenya bercabang. Yang ini timelinenya teratur. Allah yang mengatur timeline kehidupan para anbiya, utusan-utusan terbaiknya. Dan ketemu di Baitul Maqdis di timelinenya Rasulullah di tahun kesedihan. Begitu hebatnya Allah memperjalankan hambanya dalam keadaan sedih, hancur. Allah bahagiakan, ketemu penguat-penguat dakwah. Seolah-olah Allah itu ngomong kayak gini, Muhammad, kamu itu junior, ini senior-seniormu. Tuh, lihat Musa, pusingnya minta ampun ngurusi Bani Israel. Tuh lihat Nuh, umatnya habis semua, tinggal beberapa orang keluarganya sendiri. Tuh lihat Lut, ya Allah, Lut itu. Masa Allah bilang ya Allah? Lut itu Muhammad seniormu, lihat istrinya bahkan kena azab. Adam itu pusingnya minta ampun, ya. Dia disebut punya anak yang durhaka juga, Qabil, ya. Semua hadir di sini untuk menguatkan dirimu. Kayak gimana tuh? Keren nggak? Jadi kita nggak lagi memaknai Isra Mi'raj itu sesuatu yang flat, tapi sesuatu yang mengandung janji kemenangan, janji kemuliaan. Kita sambut hari-harinya kita di titik terendah, pasti akan diperjalankan oleh Allah di titik, dari titik terendah ke titik terindah. Pasti, asal kita hidupnya sebagaimana hidup yang dijalani oleh Rasulullah. Next, yang terakhir dari saya, menit ke-9 kalau nggak salah ya, menurut keyakinan saya. Next, Rasulullah menemui nabi-nabi ulul azmi
Rasulullah bertahmid kepada Allah, diskusi para nabi mengenai hari kiamat, diskusi nih. Ini international summit. Iya, bawa bendera masing-masing, bendera umatnya. Oke. We talk the talk, gitu ya. Keluar dari area Masjid Al-Qibli, ya. Kemudian, nah ini yang nomor 33 ini penting kayaknya. Lagi ngomongin kita nomor 33. Ya, 34 berjalan ke arah Sakhra, 35 bertemu para bidadari, habis 35 selesai 36 itu Mi'raj. Ketemu Allah, ya. Tapi belum itu, 33 dulu. Nah, 33. Wedang angsle ronde. Tapi nggak ada. Yang ada khomer susu. Waktu itu khomer tidak dilarang. Bahkan ada kisah para sahabat sholat sambil mabuk. Allahu Akbar. Karena nggak dilarang. Karena syariat khomer belum dilarang sampai umat Islam hijrah ke Madinah, syariat khomer baru dilarang. Ya, itu turunnya syariat itu bertahap. Lihat kondisi umat. Ya, antum kalau dakwah juga gitu ya. Datang ke diskotik haram semua. Ya, pulang antum nggak berbentuk manusia. Berbentuk slime. Dipukulin orang satu diskotik. Bertahap. Ya, kayak yuk ngaji gini, anak-anak muda yang dikumpulin, pulang nanti setiap anak muda itu mendakwakan ke komunitasnya, ke keluarganya. Pekan depan ada kajian pekanan atau besok full. Ya. Nggak tahu full apa. Ya, full anak-anak muda di Malang ikut yuk ngaji. Rasulullah sebetulnya bisa ambil khamr karena nggak dilarang, tapi Rasul lebih memilih fitrah, mengambil susu. Kata Jibril dipuji Rasulullah, sungguh kalau engkau mengambil khamr, umatmu akan terperdaya oleh dunia. Lah wong susu aja umatmu kayak gini. Nah, itu tambahan dari saya. Jibril nggak segitu. Next. Ya. Tembus langit. Saya minta bantuan 5 menit boleh? Ya. Mi'raj 5 menit. Tembus ke langit, next. Lalu di langit ada 7 langit. Yakin ya, langit itu ada 7, sebagaimana bumi ada 7. Jadi kalau teman-teman penasaran di mana posisi Ya'juj Ma'juj, ingat bumi itu 7 lapis. Kita nggak tahu lapis mana yang dihuni makhluk-makhluk Allah yang aneh-aneh. Godzilla itu ada atau enggak? Ya kak, alien itu dari dalam bumi, Antartika atau dari mana? Pokoknya yakin bumi itu 7 lapis langit, 7 lapis dan langit itu juga 7 lapis. Di setiap lapis ada nama nabi-nabi. PR pekan ini untuk bisa dijadikan story atau dijadikan konten, silakan jadikan konten. Silakan cari hikmah kenapa harus Rasulullah ketemu nabi-nabi ini. PR-nya itu. Ya, berarti kan teman-teman harus membaca nih. Ada urutan Adam, Yahya, bahkan Yahya sama Isa gandengan loh. Ini paman dengan ponakan. Pamannya adalah Yahya, ponakannya adalah Isa. Karena Yahya ini anaknya, pamannya, ibunya Isa. Mumet nggak? Ya. Ini kartu keluarganya Pak Imron gitu ya. Isa ini anaknya Maryam. Yahya ini adalah anaknya, pamannya Maryam. Ya, satu langit. Ya. Kemudian Yusuf sendirian. Ya. Kemudian habis Yusuf ada siapa lagi? Idris. Kenapa harus Idris di langit keempat? Silakan cari sendiri. Nanti bisa jadi story, di tag yuk ngaji atau teman-temannya. Terus ada Harun di langit kelima. Harun dulu. Kenapa bukan Musa dulu? Ya, Musa di langit keenam. The seven sky, ada orang, ada nabi yang tubuhnya, wajahnya, raut mukanya persis seperti Nabi Muhammad. Ini diceritakan oleh Nabi Muhammad setelah turun dari langit, ketemu para sahabat, langsung nggak sabar. Aku tuh ketemu orang kayak aku. Di langit pertama itu ada Adam, gitu ya. Itu sahabat antusias dengar itu ya. Di langit kedua ada Yahya sama Isa. Tahu nggak Isa itu kayak apa? Isa itu rambutnya pendek, lurus. Terus kayak selalu basah rambutnya tuh, seger liatnya itu. Wah, jadi membayangkan gitu ya. Apakah gambarannya yang seperti di alam ya? Nabi Yusuf, kata Rasul itu sampai gini, Nabi Yusuf tuh kayak dikaruniai semua ketampanan para hiung, para opa. Ya. Semua milik Nabi Yusuf. Gitu. Terus para sahabat tuh pada lihat ke teman-temannya, kayak siapa ya, kayak siapa ya, kayak siapa ya? Nggak ada yang kayak kita gitu. Idris ini adalah nabi yang dia tuh pertama kali yang bikin teknologi bikin baju. Ya. Terus dia itu juga pernah mendatangi alam surgawi. Gitu. Terus aku ketemu Nabi Harun pintar ngomong, pintar retorika. Beda sama Nabi Musa yang nggak bisa ngomong, makanya dikirim Harun.
Nabi Musa di langit ke-6, dan Nabi Musa ini yang sering kali nasihatin aku dalam perjalanan ketemu Allah. Habis ketemu Allah, aku dapat perintah sholat para sahabat 50 kali sehari. Nabi Musa nyetop saya turun ke bumi sebelum dapat angka yang cocok buat umat Rasulullah. Ya, 50 kali sehari, coba kita nggak bakalan kajian pekanan, nggak bakal kita hangout, walking tour, ya, family gathering, lewat semua. 50 kali sehari, Allahu Akbar, salam-salam, gimana sholat ke piro? Gitu. Kurang piro? Gitu. Waduh, Jawane muncul saya ini, sorry. Ya. Kemarin habis ngisi di desa, ya, dan pakai gaya seperti itu. Isra Mi'raj juga, dan ini materinya juga sama. Maka di korting sampai 10, setiap kali naik minta korting 10, akhirnya 5. Itu pun Nabi Musa minta mohon-mohon sama Rasulullah. Mohon dengan sangat, ini apa kata saran senior, ya, kami lebih berpengalaman menghadapi manusia, ya, apalagi bani umat Islam ini, ya, maka kami mohon yang 5, minta lagi sama Allah, pasti dikasih kok di korting. Tapi fitrahnya Rasulullah, lagi-lagi fitrah itu dijadikan syariat oleh Allah. Fitrahnya Rasulullah jadi syariat. Apa fitrahnya Rasulullah? Rasa malu. Rasa malunya Rasulullah sampai jadi syariat, tinggal 5 waktu sehari. 5 waktu sehari. Berat? Berat? Ya Allah. Kalau berat, ya Allah, kurang berapa lagi? Pakai perjalanan apa lagi untuk memanai sholat itu berat? Tidak berat. Tidak berat. Karena Rasulullah harus melewati masa-masa sedih. Rasulullah harus melewati langit demi langit, bertemu iblis, ada dajjal, ada surga, ada neraka, ada orang-orang mujahid, ada masitoh, melewati semua fenomena yang luar biasa hanya untuk 5 kali sehari. The 5 times. 5 kali sehari. Apakah berat? Tidak. Sejak saat ini, mulai hari ini kita akan memanai sholat mi'raj kita kepada Allah. Pertemuan kita dengan Allah. Kata guru saya, sholat adalah bahasa Allah kepada, sholat adalah cara kita bicara sama Allah. Allahu Akbar. Masalah titik terendah kita dibawa dengan kalimat Allahu Akbar. Terus Al-Fatihah itu, ya Allah, Al-Fatihah itu Masya Allah. Ya, seolah-olah apa yang membuat kita rendah di hadapan Allah, kita ditinggikan karena Al-Fatihah itu. Rukuk dengan sujud, rukuk dengan tumaknina, iktidal bangkit lagi, sujud nikmat banget sampai salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Habis sholat optimis, kayak Rasulullah optimis ketemu para nabi, ketemu Allah, ketemu para malaikat. Ya, itu sholat nggak akan sama lagi setelah ini. Kenapa? Karena sholat sudah dimaknai dengan benar. Tapi banyak orang sholat hari ini, umat Islam bagaimana keadaannya? Next, ini yang terakhir. Video. Bisa diklik, Mas. Donald Trump. Nggak tahu, muncul apa enggak suaranya. Banyak orang sholat, kita pun juga pengen segera bisa sholat setelah kajian ini. Tapi kondisi Palestina, kondisi Gaza, masih dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Kita masih dalam skenario mereka, belum bisa keluar dari skenario jahat mereka. Padahal kita udah sholat, kita udah bahas Isra Mi'raj. Mereka masih duduk dengan solid, ingin menghapus ingatan kita kepada Palestina. Dan lihat apa yang ingin diwujudkan oleh musuh kita, Arab Saudi, Yordania, Mesir, Sudan, yang berkecamuk ini. Sudan sekarang ingin dijadikan Israel Raya, the new Middle East, dengan berdirinya negara Israel Raya. Jadi Sudan ini masih ada tangan campur tangannya Israel, yang sekarang sudah hancur-hancuran. Arab Saudi, Mekah Madinah nggak pernah lepas dari perhatian Israel untuk dikuasai. Dan supportnya adalah Amerika Serikat. Saya sudah sejak lama awal genosida itu sudah ngasih banyak DM ke tokoh-tokoh nasional termasuk Kementerian Luar Negeri. Akun saya pribadi di Instagram. Segera tutup Pak, kalau Anda taat pada konstitusi Pancasila dan UUD 45, segera tutup ke Dubes Amerika Serikat. Itu jalan pintas kita menghentikan genosida di
Palestina. Karena Amerika Serikatlah pihak utama yang menyokong dan menyupport Israel. Tanpa Amerika Serikat, Israel nggak punya kekuatan. Betul apa betul? Itu saya DM satu-satu, tokoh-tokoh nasional. Support kita, opinikan ini, tutup ke dubes Amerika Serikat. Tapi tidak satupun balasan. Tidak satupun respon itu bergeming. Ya, next. Kita lihat selanjutnya. Ini slide-slide terakhir, tinggal 2 slide. Ya. Maka kalau kita melihat Palestina, kita akan ingat ini adalah wilayah yang disebut oleh Allah dengan Baitul Maqdis, nama sebutannya. Kita harus punya 3 hal ini. Merespon Palestina, merespon Baitul Maqdis, merespon Masjidil Aqsa, kesadaran sebelum emosi. Betul kita sedih, betul kita ada di titik terendah, tapi jangan larut. Kita harus sadar. Sadar untuk belajar, mengenal, dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Lalu pemahaman sebelum aksi. Apa aksi kita hari ini anak-anak muda Islam? Itu harus dipandu oleh pemahaman agama. Yang ketiga, persatuan sebelum kemenangan diraih. 3 ini. Untuk menjawab kemerdekaan Baitul Maqdis. Next, terakhir. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, sarang laba-laba, artinya, Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Utslu, bukan ikro. Utslu itu bacalah. Betul ya? Artinya itu. Kenapa bukan ikro, Kak Alif? Karena utslu itu, kalau ikro itu adalah membaca secara random, membaca situasi alam, kondisi. Kalau utslu, itu disuruh membaca Al-Quran. Nanti saya kaitkan, apa hubungan Al-Quran dengan kemerdekaan Baitul Maqdis? Karena ayatnya seperti ini. Utslu ma, bacalah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari kitab Al-Quran, wa aqimis shalah. Seolah-olah kita lagi mengcombine antara fenomena Isra Mi'raj, turunnya perintah sholat, dengan petunjuk Al-Quran untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ada 2 perintah di sini, membaca Al-Quran, menghayati dengan tajwid, dan mengamalkan Al-Quran, itu ada di dalam kata utslu, bukan ikro. Kalau ikro itu cuma baca. Ya. Tapi kalau utslu itu konversinya sebagai perbuatan, dakwah dan sebagainya. Aqimis shalah, dan dirikanlah sholat. Inna sholata, orang yang sholat benar, itu bukan hanya untuk kebenaran dirinya, tapi akan terwujud dalam perilaku ini. Tanha anil fahsai wal munkar. Dia akan merespon kemungkaran dan kerusakan dengan cara menghentikan kemungkaran itu tidak lebih besar lagi. Dia akan berdakwah. Orang yang sholatnya benar bisa dilihat bukan dari kesolehan pribadinya, tapi kesolehan sosialnya. Bisa dipahami ya? Kalau hari ini yang datang di Masjid Abdullah hanya 25 orang, pekan depan yuk ngadain kajian, itu yang datang 50 orang. Karena tiap orang ngajak orang lain yang baru. Itu namanya tanha anil fahsa iwal mungkar. Efek dari sholat yang benar. Next. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ini di surat Al-Isra ayat 9. Ini teman-teman yuk ngaji lagi ada challenge teman-teman. Lagi mencoba menghafal surat Al-Isra. Nanti puncaknya di bulan Ramadan. Kita hafal bareng-bareng surat Al-Isra. Di surat Al-Isra itu terkandung semua ciri-ciri pembebas Masjidil Aqsa. Ya, suatu kesempatan itu saya pernah membedah Al-Isra ayat 24, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Itu sampai dicirikan sebagai cirinya pembebas Masjidil Aqsa itu adalah berbakti pada 2 orang tua. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada ayatnya lower the wings. Tundukkan sayapmu. Sampai Allah menggunakan kata sayap sebagai representasi tundukkan egomu di hadapan orang tua. Kenapa? Karena di masa muda, di masa sekarang kita bisa meraih apa yang tidak diraih oleh orang tua kita. Ilmu, pengalaman, experience, relasi. Seringkali kita menunjukkan diri kita kepada orang tua sesuatu yang membangga-banggakan. Aku tuh udah gini, aku tuh udah dewasa, stop ngatur-ngatur. Justru kata Allah, lower the wings. Tundukkan sayapmu. Itu ciri pembebas Baitul Maqdis di surat Al-Isra. Dan masih ada ribuan ciri Baitul Maqdis pembebasnya di surat Al-Isra. Salah satunya ini, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Qur'an itu memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, aqwam. Wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira, dan memberi kabar gembira. Orang yang dekat sama Al-Qur'an pasti gembira. Kenapa? Ada janji-janji Allah yang sedang ditunggu. Kepada orang mukmin, orang yang beriman yang mengerjakan kebaikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Next. Dan apa yang membuat Gaza tetap bertahan, mewakili kita menjaga Al-Aqsa di garis depan? Kita nggak bisa ke Al-Aqsa hari ini,
nggak bisa menjaga Al-Aqsa, masih orang-orang Gaza. Apa yang membuat mereka bertahan padahal mereka nggak punya rumah, nggak punya madrasah, nggak punya kehidupan normal kayak kita? Apa yang membuat mereka bertahan? Jawabannya adalah usluma uhiyal kitab. Dia masih membaca Al-Quran, dia masih mendakwahkan isi Al-Quran. Kita lihat ini video yang terakhir setelah ini selesai. Bisa di... Apa kabar Al-Quran kita, teman-teman? Lihat wajah-wajah mereka itu wajah-wajah Qurani. Mata-mata mereka itu larut dalam menghafal setiap huruf Al-Quran. Mereka hidup dengan guru-guru Quran. Kalau mereka mencoba membalikkan badan, rumah hancur, masjid hancur, semua boleh hancur. Al-Quran jangan sampai hancur, hilang dari hatiku. Kalau mereka dijamin surga, layak mereka. Kita, Allah alam. Maka kemenangan itu lahirnya dari Al-Quran, teman-teman. Yang diperjuangkan selama 23 tahun oleh Rasulullah. Dan hari ini kita hidup tanpa Rasulullah. Al-Quran harus kita tetap perjuangkan. 500 hafizah. Ini hari-hari ini, Januari 2026, viral. Kalimat terakhir saya di kajian kali ini, umat yang dipimpin oleh Al-Quran tidak pernah terkalahkan. Maka mari kita kembali ke Al-Quran, kembali kepada ajaran Nabi. Kemenangan akan kita sambut bersama-sama dengan kemenangan-kemenangan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Demikian bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Kak Alif untuk penyampaian materinya. Oke teman-teman, sangat penting sekali ya membuat kita itu pulang nanti kayak agak tenang gitu, karena harus ada yang kita perjuangkan gitu. Untuk selanjutnya, karena waktu kita sudah menunjukkan 9:30 gitu ya, jadi untuk Q&A kita skip gitu ya teman-teman ya. Jadi kita langsung ke penutupan gitu. Jadi kalau dari saya ada informasi bagi teman-teman yang baru hadir ya. Tadi kan banyak sekali ya teman-teman yang baru join ke kajian Yuk Ngaji gitu ya. Dan Yuk Ngaji itu ada banyak program teman-teman yang nanti teman-teman itu bisa ikutin gitu ya. Dan waktu terdekat, soal dari kita itu ada program Pojok Dolen yang teman-teman khusus yang awal ya itu bisa ikutin kegiatan di Pojok Dolen. Terus habis itu kalau yang Ikhwan ada kegiatan di ekspor yang teman-teman Ikhwan nanti kita bisa olahraga bareng, badminton, futsal dan sebagainya. Dan ada program spesial lagi yang namanya masih dirahasiakan, tapi insya Allah ini khusus teman-teman Ikhwan gitu ya. Kita konsep kegiatan itu ya sharing-sharing kayak gitu. Dan untuk informasinya lebih lengkap, nah jangan kemana-mana, teman-teman bisa follow Instagram Yuk Ngaji Malang. Atau untuk teman-teman yang belum join grupnya ya, ada Pojok Dolen, yang sport itu juga ada grupnya masing-masing di grup WA. Nah itu bisa tanya ke admin Yuk Ngaji Malang gitu teman-teman ya. Sekian dari saya teman-teman, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa akhir majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.